Siap. Siap, Ustaz. Ustaz Idam mana? Ustaz Idam? Ya, kita ke sana, Pak. Sekarang, Pak. Sekarang. Kita ke sana aja kali, Ustaz Idam. Dipanggil aja Roma kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di atas sini Pak ya. Jadi nanti berpengajar di sana juga tidak lama beliau karena besok harus ada sektor pagi-pagi. Jadi makanya kita nanti singkat saja. Nah nanti di sini saya atas nama keluarga berjalan dari Maturun atas kerawatan kita. Ini napak kilas beliau tahun 83. Beliau berjuang sama Abah Fuad itu di P3 waktu itu. Alhamdulillah Abah sudah meninggal tahun 2001. Dari beliau sampai dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan terus dipanjangkan umurnya. Nanti pada waktu beliau diminta doa, nanti kita sedang aminkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, hasadul ummati ma baina sittina wa sab'in. Panennya umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Jadi ini bakal usia 60-70 tahun lagi banyak yang dipanen. Jadi sampai bakal umur sekitar itu ada kebiasaan yang dipanennya. Nah, sampai 70 tahun. Ada sahabat yang tertarik bertanya, "Fa'inza ya Rasulullah, kalau lebih daripada 70 tahun bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, fa'in zada fa'inkum minan nar. Kalau seandainya lebih daripada 70 tahun, ma'fubutul aqdam ala ta'ah, yaitu dia tetap taat kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya yang menjadi Rasulullah bebas dari api neraka, dia akan masuk. Artinya betul-betul. Makanya di kalangan pesantren di Nahdlatul Ulama itu ada sesepuh itu di atas 70 tahun, sepuh, ulama sepuh. Kenapa sebab ulama itu sudah 70 tahun ala ta'at, di dalam taat kepada Allah, maka dia itu sebetulnya adalah sosok ahlul jannah, sosok penduduk surga yang ada di bumi. Maka dari itu ketika doa itu pasti akan ada muslim. Maka dari itu kita aminkan semua. Ini keluarga kebetulan kita semua kumpul karena adik saya, mohon maaf ada yang paling kecil perempuan itu lagi habis dioperasi. Jadi salam takdirnya saja. Kemudian juga Mbak Yu saya, beliau juga sakit, jadi mohon salam takdirnya saja. Abah Fuad itu punya anak 11 pun, sekarang tidak berapa? 38. Jadi sudah ada beberapa yang meninggal. Beliau ini adiknya adik saya namanya Noval punya adik dia.
Cuma memang kelihatannya lebih tua dia loh. Sepertinya sih penyakit keturunan atau gimana apa. Jadi saya sering dikatakan sama orang terus kalau panjangnya itu adik Agus Faris nomor berapa? Saya bilang nomor 2. Jadi memang kakakmu itu awet nomor baik. Sabar ya. Ada dipikir bukan jadi hukuman. Sabar. Ini apa namanya? Dia kebetulan kemarin itu ada jantung di atau bypass nanti itu karena rokoknya kenceng, kopinya kenceng, harus resiko. Saya udah bilang dia kalau pengen kuat kita nanti paham supaya kuat. Ini adik saya namanya Jenny Ayu Hidayat bermata kasih. Ini istri saya, mantan pacar saya. Saya istrinya cuma satu, soalnya punya akhirat satu. Kalau Om Haji mampu, kalau saya tidak mampu. Kalau beliau tuh beliau sama saya terus, saya itu nggak pernah batal untuk, nggak pernah menyentuh perempuan. Ini yang kalian harus tahu, supaya kalian jangan sampai mendengarkan fitnah-fitnah yang benar. Beliau itu tidak pernah menyentuh perempuan, walaupun itu istri orang, kecuali kalau diizinkan oleh suami. Kalau nggak ada suaminya, mau selamat dia orang. Segitunya merasa. Tapi biasa kalau orang menjaga perempuan, Allah akan turunkan fitnah. Orang menjaga uang, memakai uang berjauh, akan difitnah. Maka dari itu, insya Allah, saya bilang saya yakin betul. Beliau ini adalah sosok ahlul jannah. Beliau itu habis modalnya, investasinya sudah banyak. Berapa lagu-lagunya beliau? 850 judul lagu yang semua diakses oleh semua orang. Bahkan beliau menghibahkan. Artinya menghibahkan itu kalau supaya ada orang yang menciprat, ada orang yang memakainya itu, maka tidak menyanyikannya. Beliau tidak menggunakan istilahnya ya berarti. Di samping beberapa pengarang lagu bicara masalah royalti keuntungan, beliau mengatakan kalau saya sudah makan, maka dari itu beliau masuk modal untuk masuk surga tanah bisa. Berkaya puluh kali sampai nah, alhamdulillah untuk ini napak tilas apa buat nanti barangkali beliau mau sebelum ada kata-kata kemudian nanti ada apa namanya beberapa keluarga juga belum ini banyak keluarga istri saya. Dia juga ada anak-anak masuk apa saya dia sejak alhamdulillah walaupun sebelum nanti beliau tidak bisa anak-anak, jadi anjing harus mengerti seperti itu karena beliau kondisinya untuk mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai sahibul bait, sahabat saya, guru saya, Gus Abbas, kemudian Gus Faris, para ulama, para masyayikh yang tidak
saya sebutkan satu persatu yang belum kenal, dan keluarga almarhumah Ustaz. Masya Allah, beliau sahabat perjuangan dengan saya. Anak-anak cucu beliau yang saya hormati. Kalau sahabat saya bilang nampak kilas, kalau saya tadi mau ke sini memang ada rasa haru. Saya dulu berbuka ini beberapa kali bersama almarhumah Muhammad, dan beliau tidak pernah terlupakan dalam pikiran saya karena beliau seorang mujahid yang luar biasa. Saya berjuang dengan beliau khususnya tahun 82 dari 77 82 itu Masya Allah berdarah-darah bahwa saat itu yang namanya kampanye tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang paling fitnahan, bulian, dan ejekan. Tapi dulu risiko itu nyawa. Banyak sekali korban jiwa saat itu di 82. Dan waktu itu belum ada media, belum ada exposure dari media. Jadi betul-betul ketika kita berjuang saat itu, betul-betul tekadnya tuh jihad fisabilillah yang sebenarnya. Karena ada risiko kematian di sana. Nah, jadi dahsyatnya persaingan politik saat itu jauh daripada persaingan politik sekarang. Kalau dulu itu fisik, terutama antara P3 dan Golkar, itu fisik banget. Nah, dengan itu maafkanlah, Masya Allah, beberapa kali mendapat info serangan. Tapi alhamdulillah selamat. Begitu juga saya dulu juga 4 kali percobaan untuk dibunuh. Tapi dari kena saya alhamdulillah. Dan begitulah kerasnya dulu persaingan politik zaman dulu. Makanya saya nitip sama Gus Abbas untuk dia lihat jadi Masya Allah, khususnya kepada Gus Abbas, Gus Faris, dan putra putri daripada almarhum Fuad, saya mohon ridhonya, mohon doanya, semoga terus bisa konsisten sampai akhir hayat. Karena sejak dulu sampai sekarang alhamdulillah, Masya Allah, saya merasa tetap di jalan ini, di jalan yang sekarang saya tempuh. Ternyata memang dari dulu alhamdulillah seperti ini. Itulah doanya agar apalagi ini muncul penerus Al-Quran yang luar biasa, ramainya luar biasa, ilmunya luar biasa, kemudian beraninya luar biasa. Insya Allah umat Islam bangsa Indonesia membutuhkan figur-figur seperti beliau. Karena untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar membutuhkan ilmu dan keberanian. Membutuhkan ilmu, keberanian, kejujuran, dan alhamdulillah yang lain kita punya beliau. Ya, adiknya sudah Gus Haris, Masya Allah, Masya Allah.
Kemarin saya kehormatan pimpinan dari dua bus ini, kata saya di Depok. Mudah-mudahan nanti keluarga kita berdiri seperti ini misalnya. Insyaallah saya nyanyi ulang. Jangan sampai tentang latihan. Nyanyi mau besok. Bukan beli tiket belum besok. Ya gratis. Makanya saya gratis saja. Baik, Masya Allah. Ini ada apa rasanya bahasa Arab. Batakul menyanyi ini kalau disuruh nyanyi nggak bisa nyanyi. Baik, sedikit ini kita menjelang siang Ramadan. Insyaallah 10 hari lagi, 11-10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa diwajibkan berpuasa agar kita menjadi takwa. Apa itu takwa? Secara garis besar kita alhamdulillah wajibkan nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan ada satu lirik yang saya juga judulnya takwa. Dan miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, jangan mengusungkan derajat manusia di sisi Tuhannya, bukan karena alasannya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam dari itu bertakwalah dalam hidup yang dapat besok di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Baratul Fatihah, Muhammadul Fatihah, Mu'jizatul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini senantiasa diberikan taufik hidayah tetap selama-lamanya sampai nanti berada di jalan takwa Allah. Amin. Allahumma amin. Hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله. Beliau ini Dr. Firdaus Ahmad Firdaus. Beliau termasuk pengurus utama, termasuk pengurus BEM. Sekarang Polsa dan Amin Mahfud Teroni diperintahkan oleh beliau supaya masuk ke dalam pasukan PWI Laskar Sabila. Sekarang sebelum beliau beranjak dari sini, kita patut bersyukur mengenai keluarga foto-foto, tapi jangan terlalu amatnya kondisinya beliau ya.